Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6311. Harvey York tahu betul bahwa di Sky Corporation, dia saat ini adalah penjaga toko yang lepas tangan. Selain beberapa pedoman dan kebijakan umum, insiden khusus lainnya ditangani oleh Yvonne Xavier dan Ray Hardy melalui negosiasi. Jika pihak lain membuat pukulan yang kuat, Yvonne Xavier dan Ray Hardy akan memiliki 3 kata panjang dan 2 kata pendek. Kehilangan itu mungkin sesuatu yang tidak bisa diterima Harvey York sekarang. Merasakan hubungan Harvey York, Yvonne Xavier mengangguk lembut dan berkata, "Jangan khawatir. Mulai sekarang, saya akan mencoba untuk berhati-hati dan mempersiapkan lebih banyak orang. Tyson Wood dan George Zabel. Saya juga akan membiarkan mereka bekerja sama satu sama lain. Terutama setelah Tuan Muda Zabel datang. Kami dapat menjamin inisiatif dalam hal informasi." Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, "Setelah Tuan Muda Zabel datang, biarkan dia pergi keluar untuk mencari tahu kekuatan dan karakter apa yang menyerang kita selain gerbang gosip. Meskipun Sky Corporation kami selalu mengambil rute raja. Tapi jika seseorang bodoh, kita juga bisa mengambil garis dominasi. Karena itu." Mata Harvey York berbinar dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, perhatian khusus harus diberikan pada masalah ini. Apakah ada orang dari Hall of Longevity yang terlibat? Saya telah bertarung dengan mereka beberapa kali. Saya rasa jika ada kesempatan untuk melempari saya dengan batu, orang-orang di aula panjang umur itu pasti tidak akan sopan." Yvonne Xavier sedikit mengangguk dan menuliskan semuanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Itu benar, Tuan York. Akhir-akhir ini, ketika saya mendengar berita tentang kedatangan saya ke Walsing, keluarga Walsingsia telah menelepon saya beberapa kali untuk mengizinkan saya kembali. Kurasa aku harus kembali dalam beberapa hari." Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada masalah?" Mendengar kata-kata Harvey York, Yvonne Xavier tersenyum manis dan berkata, "Jika Anda memiliki Tuan York, itu sudah cukup. Jangan khawatir. Aku tidak bodoh. Jika situasinya tidak tepat, saya akan memberitahu Anda, Mer. York, sesegera mungkin. Namun, saya pikir sikap keluarga Walsing Xavier kali ini sangat baik. Sepertinya meminta seseorang." Harvey York sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini, tetapi tidak banyak bicara. Jika masalah itu melibatkan urusan keluarga Walsing Xavier, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai orang luar. Setengah jam kemudian, konvoi itu berhenti dengan tenang di luar sebuah gedung perkantoran di Jalan Lingkar Ketiga di Walsing. Tempat ini ditutup di mana-mana, dan dinding yang seharusnya gemerlap sekarang gelap gulita. Tampak seperti makam suram di bawah sinar matahari. Harvey York dan Yvonne Xavier turun dari mobil dan memandangi gedung perkantoran yang sengaja dibakar di depan mereka. Bahkan dengan temperamen acuh tak acuh Harvey York, kemarahan samar melintas di mata mereka. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu menyentuh intinya. Ini juga karena tidak ada korban jiwa. Jika ada korban jiwa, Harvey York mungkin akan menyerahkan seluruh cerita tentang pembunuh di balik layar sekarang. "Masuk dan lihat." Yvonne Xavier merasakan emosi Harvey York dan membuka mulutnya dengan hati-hati. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Pergilah, masuk dan lihatlah. Kamu harus melihat apinya sebelum kamu dapat menemukan bukti, kan?"
Ngomong-ngomong, orang-orang di pemadam kebakaran sangat aktif sekarang. Api telah padam. Apakah Anda masih membantu kami mengevakuasi kerumunan di sekitar? Saat Harvey York berjalan, dia melihat beberapa perubahan di samping. Ada lebih dari selusin staf pemadam kebakaran yang tampaknya sedang membujuk beberapa orang di sekitar mereka saat ini. Adegan ini tampak normal, tetapi ada sesuatu yang sangat canggung. Bab 6312. Api padam. Dan masih ada orang yang menonton. Pikiran ini muncul di benak Harvey York, dan penilaian sesaat membuatnya menyadari apa yang salah. Saat berikutnya, Harvey York langsung memeluk pinggang ramping Yvonne Xavier, memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam mobil, dan pada saat yang sama melemparkan kunci mobil ke dalam, memberi isyarat untuk mengunci mobil. Petugas keamanan di depan dan belakang kendaraan komersial baru saja akan melakukan pembongkaran. Tetapi mereka dihentikan oleh gerakan Harvey York, dan malah memberi isyarat kepada mereka untuk menyalakan kendaraan dengan cepat. Yvonne Xavier tidak tahu kenapa, tapi dia masih dengan cepat menjalankan perintah Harvey York dan membiarkan mobilnya langsung menyala. Artinya, pada saat ini, Harvey York, kerumunan yang menonton kesenangan, dan staf pemadam kebakaran yang mencoba menghibur pertemuan untuk pergi, semua tiba-tiba menoleh. Meskipun mereka tidak memiliki senjata api di tangan mereka, mereka semua meraih crossbow yang bersinar dengan cahaya biru, mengarah ke posisi Harvey York dan menarik pelatuknya secara langsung. Di hadapan anak panah yang mengarah ke wajahnya, Harvey York terlihat sedikit muram. Di Walsing, tentu saja hanya sedikit orang yang berani menggunakan senjata api di jalan. Lagi pula, itu pasti akan menarik perhatian Laksamana 9 Pintu. Selain senjata api, Sleeping Dragon Crossbow juga merupakan pembunuh mutlak. Orang-orang ini menggunakannya dengan sangat santai. Dan di siang hari bolong, hanya dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar sombong sampai tingkat tertentu. Dududu. Harvey York ditempatkan di suatu tempat dan menghindari sebagian panah. Tetapi panah itu jatuh di badan kendaraan komersial. Dalam sekejap, kendaraan komersial itu tertembak ke saringan. Bahkan pada kaca peluru semut yang tebal. Beberapa retakan. Jelas. Busur silang ini dibuat secara khusus. Dan meskipun itu bukan senjata api, mereka tidak jauh lebih buruk. Ekspresi Harvey York menjadi semakin jelek. Jika dia berpengalaman di medan perang dan melihat sesuatu yang salah dari beberapa poin halus. Jika pihak lain diserang dan dibunuh dalam rangkaian seperti itu, mungkin mereka akan terluka. Yang paling penting adalah bahwa perilaku pihak lain menggunakan racun dan panah telah melanggar garis bawah Harvey York. Hanya saja sebelum Harvey York bisa mengatakan apa-apa, lusinan orang telah melepas mantel mereka. Dan mereka mengerahkan satu persatu meraih pedang yang telah mereka persiapkan untuk waktu yang lama. Sekelompok orang menuju Harvey York. Dan beberapa bahkan mengeluarkan gergaji di tangan mereka. Siap untuk memotong kendaraan komersial secara langsung. Ekspresi Yvonne Xavier berubah dalam mobil komersial. Meskipun ada banyak petugas keamanan di sekitarnya, mereka tidak membawa senjata api di tubuhnya. Mungkin sulit bagi mereka untuk menangani pembunuh seperti serigala ini. Namun, pada saat ini, dia tidak panik, tetapi dengan cepat memberi perintah. Dan mobil mulai menabrak orang. Kamu bertindak terlalu jauh. Melihat mobilnya menyala, Harvey York menarik napas dalam-dalam, lalu melemparkan dirinya ke kerumunan. Pada saat ini, dia sangat cepat, dan niat membunuh yang samar melintas di matanya. Namun, hanya dengan satu pukulan dan satu tendangan, beberapa pembunuh terbang keluar. Ketika para pembunuh lainnya menyembunyikannya, mata mereka menjadi gelap, wajah mereka sakit, dan kemudian mereka merosot ke tanah.
Dalam waktu kurang dari setengah menit, Harvey York melenyapkan setengah dari para pembunuh. Melihat bahwa Harvey York sangat sulit untuk dihadapi, para pembunuh yang tersisa melepaskan pengepungan pada saat ini. Tetapi setelah mundur, mereka mengangkat crossbow lagi. Kali ini, panah di crossbows ini tidak lagi berwarna biru, tetapi merah. Di dalam mobil, Yvonne Xavier terkejut dan kehilangan suaranya. Tuan York, awas. Bab 6313. Mata Harvey York acuh tak acuh dan tenang. Pada saat panah merah mendesing, dia menjentikkan tangan kanannya, dan jaket yang dia lepas terbang keluar, tepat di atas panah merah terdepan. Detik berikutnya, panah merah ini meledak seketika, dan pada saat yang sama menyebabkan reaksi berantai, menyebabkan semua panah lainnya meledak di udara. Api merah menyapu liar, dan sebagian jatuh pada para pembunuh. Beberapa pembunuh mengejang kesakitan, dan setelah berjuang di tanah untuk sementara waktu, mereka kehilangan suara. Jangan padamkan api beracun. Melihat adegan ini, Harvey York berbicara perlahan. Apa yang disebut api beracun yang tidak dapat padam adalah jenis api khusus dalam seni bela diri. Ketika menyentuh kulit manusia, ia akan terus menyala, dan tidak akan padam oleh air. Mereka yang berada di tengah akan menangis dan mati kesakitan. Benda ini awalnya seharusnya menjadi barang terlarang dalam seni bela diri dan sungai dan danau. Bahkan jika itu muncul di medan perang, itu akan dikutuk oleh banyak orang benar. Namun, pada saat ini, api beracun yang tak terpadamkan ini muncul. Hanya dapat dikatakan bahwa pihak lain tidak memiliki garis bawah. Pembunuh yang masih hidup tidak bisa membantu Harvey York ketika mereka melihat ini. Pada saat ini, mata mereka menatap Harvey York menjadi semakin sengit. Tepat ketika para pembunuh ini mencoba melanjutkan serangan mereka. Di kejauhan, beberapa kendaraan resmi kantor polisi muncul. Jelas, ini harus menjadi kontak pertama Yvonne Xavier. Semua pembunuh itu tampak jelek. Mereka saling memandang saat ini, dan mereka tidak membutuhkan kata-kata sama sekali. Mereka semua berbalik dan lari ke arah yang berbeda. Dari sudut pandang ini, disiplin dan organisasi para pembunuh ini agak terlalu menakjubkan. Namun, Harvey York tidak bermaksud membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Dia memberi isyarat kepada personel keamanan Yvonne Xavier untuk bekerja sama dengan pengejaran kantor polisi. Di sisi lain, dia sendiri bergegas menuju lokasi seorang pembunuh yang tampak biasa saja. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari pembunuh ini, dan tidak ada busur naga tidur di tangannya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Harvey York secara tidak sadar menyadari bahwa dia harus menjadi salah satu pelaku masalah ini. Hanya dengan memenangkannya, kita dapat mengetahui dengan jelas kebenaran di balik pembunuhan berturut-turut. Anda juga bisa mendapatkan cukup banyak saksi. Melihat Harvey York mengejar, Yvonne Xavier buru-buru berkata, "Tuan York, hati-hati." Harvey York tidak menoleh dan berkata, "Bawa orang-orangmu. Jaga di sini. Panggil Ray Harty dan minta dia mengirim seseorang. Aku akan datang ketika aku pergi." Saat dia berbicara, Harvey York menunjukkan sosoknya dan mengikut ke halaman terpencil. Di depannya, wajah si pembunuh dengan wajah biasa sedikit berubah. Seolah-olah dia tidak bisa membayangkan mengapa Harvey York akan menatapnya. Setelah beberapa saat ekspresinya berubah, dia langsung melompat ke arah lobi gedung perkantoran di satu sisi. Jelas, si pembunuh akan menciptakan kekacauan yang cukup untuk melarikan diri. Harvey York tampak acuh tak acuh. Sambil mengejar, dia menamparkan dinding dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kaca gedung kantor itu meledak, dan beberapa pecahan meraung ke arah kepala si pembunuh.
Dengan suara renyah, sosok si pembunuh bergoyang, dan sedikit merah muncul di punggungnya. Tetapi dia tidak berbicara omong kosong, tetapi berguling di tempat dan berguling ke kerumunan kacau di lobi kantor. Apa? Jeritan melengking keluar, dan lobi tempat orang-orang datang dan pergi kacau saat ini. Dan si pembunuh menendang beberapa orang biasa ke tanah dengan satu kaki, dan kemudian bergegas menuju pintu darurat sambil menyeringai. Bab 6314. Boom. Saat Harvey York menindaklanjut, kabut abu-abu tiba-tiba turun di atas tangga darurat. Jelas, tempat ini sudah lama ditata dan menjadi salah satu jalur pelarian para pembunuh. Namun, ekspresi Harvey York tidak berubah. Tetapi dia menekan alarm kebakaran di sampingnya, tertawa. Penyemprot di atas kepalanya langsung menyala, menutupi asap abu-abu. Tetapi pemimpin pembunuh itu tiba-tiba mencibir. Dan dengan jetkan tangan kirinya, korek api yang menyala dilempar keluar. Harvey York sedikit menyipitkan mata dan menyadari bahwa pipa api telah digan dengan bensin. Selama pemantik api ini dijatuhkan ke tanah pada saat ini, itu pasti akan menjadi api skala besar lainnya. Sosok Harvey York harus berhenti sejenak. Tangan kirinya membuka dan menutup. Dan gaya hisap yang kuat secara langsung menyebabkan pemantik jatuh ke tangan Harvey York. Dan kemudian langsung padam. Hampir pada saat ini, pemimpin si pembunuh tidak mundur tetapi maju. Dia tidak tahu kapan dia memiliki pisau panjang tepis di tangannya. Pada saat ini, dia membawa Yin Feng dan menebas ke arah wajah Harvey York. Serangan ini cepat dan akurat, menunjukkan kekuatan mengerikan dari Dewa Perang. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan dia menjentikkan jarinya ke wajah pembunuh yang menyerang, dan jarinya jatuh ke bilahnya. Cong, dengan suara renyah, bilahnya langsung pecah menjadi dua bagian. Mulut si pembunuh juga bergetar, dan retakan pecah secara langsung. Tatapannya yang sedikit terkejut jatuh pada Harvey York. Dan pada saat berikutnya, dia mengeluarkan benda berbentuk tong perak tanpa ragu-ragu dan memutarnya dengan cepat. Sepotong cahaya perak menyebar seketika, padat seperti tetesan hujan, menyegel seluruh tangga darurat. Jarum bunga pir hujan badai. Harvey York menginjak tanah dengan kaki kirinya, dan ubin pecah dan terbang keluar, menghalangi beberapa jarum perak pada saat krits. Dasar bajingan. Melihat bahwa serangannya yang diatur dengan hati-hati tidak berpengaruh, pemimpin si pembunuh menjentikkan tangan kirinya, dan senjata api yang dibuat khusus muncul di tangannya. Memegang senjata api, dia bahkan tidak melihatnya, tetapi membidik posisi Harvey York dan dengan cepat menarik pelatuknya. Bang bang bang, ada suara keras. Dan ular api yang dimuntahkan dari senjata api bisa menyalakan bahan yang mudah terbakar di lorong yang aman kapan saja. Pada saat ini, mata Harvey York menjadi semakin ganas. Jika dia tidak ingin mencari nafkah, dia akan menyelesaikan pihak lain sejak lama. Dan perilaku pihak lain terus-menerus memprovokasi garis bawah Harvey York. Boom! Setelah tembakan terakhir, dia menyadari bahwa tidak ada lagi peluru temah di senjata api di tangannya. Si pembunuh berguling-guling di tempat, langsung membuka pipa ventilasi di satu sisi, dan bergegas menuju jalan yang ramai di luar. Meski kawasan ini masih berada di jalan lingkar ketiga, ada pusat perbelanjaan di luar. Bahkan di pagi hari kerja, banyak pejalan kaki yang berjalan kaki atau berbelanja. Pemimpin pembunuh siap menyebabkan kekacauan, atau menyandera kerumunan untuk menyingkirkan Harvey York. Hanya saja setelah Harvey York mengikutnya dan pergi, dia tergantung dari jauh. Setelah 10 menit, keduanya menemui jalan buntu satu demi satu. Pemimpin pembunuh, yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi, tampaknya semakin tidak bisa tenang saat ini. Saat dia melihat sosok Harvey York memasuki jalan buntu,
Dia tiba-tiba mengeluarkan belat dari pinggangnya dan menyerbu ke tempat Harvey York berada. Kali ini, serangannya bahkan lebih panik daripada di awal, dan juga memiliki rasa kematian. Sayang sekali Harvey York tampak acuh tak acuh saat ini, dan menamparkan wajahnya secara langsung dengan pukulan backhand. Bab 6315. Tamparan. Tamparan besar keluar. Dan si pembunuh terkejut. Dan sosoknya terbanting langsung ke tempat sampah di gang. Dalam sekejap, bau busuk menerpa wajah, membuat orang merasa tidak enak. Kepala si pembunuh hanya merasakan wajahnya yang bengkak, dan dia ingin bangun pada saat ini. Tetapi dia merasakan napas dalam yang kuat menyapu tubuhnya, membuatnya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Aku telah menyegel semua kultivasi di tubuhmu. Harvey York mengeluarkan su dan mengukur. Sayang sekali kamu bukan lawanku. Jadi terimalah takdirmu. Kamu juga harus melihatnya. Aku tidak pernah membunuhmu. Kecuali untuk melihat berapa banyak pengaturan yang kamu miliki dan untuk menguji asalmu. Saya hanya ingin melihat apakah hal ini terjadi di kawasan Walsing ini. Dan tidak ada yang mengurusnya. Sekarang setelah tujuanku tercapai, kamu tidak berguna. Harvey York menghela napas dan tersenyum main-main. Atau, akui saja dan berlutut dan ceritakan semuanya padaku. Atau, kamu bisa bunuh diri. Dua jalan. Aku akan memberikan pilihan. Bagaimana? Pemimpin pembunuh itu menghela nafas. Tetapi setelah beberapa saat, rasa dingin muncul di matanya. Kamu jelas memiliki kesempatan untuk menjatuhkanku sejak lama. Tetapi kamu terus mengujiku dan terus memberiku kehidupan. Ini tidak lebih dari menggiling keberuntungan di hatiku. Biarkan aku dengan rela penyesuaian dalang di balik layar. Kan? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Hampir, terserah Anda untuk menyatakan atau tidak. Oke. Jika kamu ingin tahu, aku akan mengaturnya. Orang di belakangku adalah ledakan. Pada saat ini, suara senjata api yang keras keluar. Ekspresi tidak percaya muncul di mata si pembunuh. Dan kemudian sesuatu berwarna merah dan putih mengalir keluar dari lubang darah di antara kening. Dia berjuang untuk mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia tidak berdaya dan merosot ke tanah. Pada saat yang sama, Harvey York sedikit membuka mata dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di pintu masuk gang, sekelompok pria dan wanita berseragam merah tua muncul pada saat ini. Ekspresi masing-masing pria dan wanita ini sangat acuh tak acuh dan tegas. Dan salah satu pemuda yang tampak seperti Kapten Tem, setelah meniup asap dari senjata api di tangannya, berputar perlahan dan hendak pergi. Apakah kamu dari sel naga? Harvey York melihat seragam orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Bahkan jika kamu benar-benar dari sel naga, dan sekarang di depanku, bunuh orang yang aku tangkap. Tidakkah kamu perlu menjelaskannya padaku? Pemuda yang telah bangkit berhenti untuk sementara waktu. Dia melirik kembali ke Harvey York, dan berkata perlahan dengan nada tegas, kamu, Harvey York, kan? Kali ini, pemimpin kami yang mengetahui bahwa Nona Xavier dalam bahaya. Jadi kami mengirim kami untuk melindungi kelengkapannya secepat mungkin. Kamu beruntung. Dan kami kebetulan diselamatkan oleh kami. Jadi, jangan berterima kasih pada kami. Adapun apa yang Anda lihat, seseorang akan segera meminta Anda untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Selama kamu tidak membocorkannya, maka itu bukan apa-apa bagimu. Setelah berbicara, sekelompok orang mengabaikan Harvey York dan bersiap untuk pergi. Perjanjian larangan mengungkapkan informasi rahasia. Melihat latar belakang pemuda itu, Harvey York tiba-tiba tersenyum. Kamu berani membunuh dan membungkam. Apakah kamu masih takut aku membocorkan rahasia? Kamu mengutarakan lagi. Pemuda itu berhenti lagi.
melihat kembali ke Harvey York dengan mata muram. Bab 6316. Aku berkata, karena kamu membunuh orang. Apakah kamu masih peduli dengan kebocoranku? Harvey York tampaknya tidak memperhatikan paksaan mengerikan dari pihak lain sama sekali, tetapi berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu berasal dari sel naga, dan kamu memiliki pengalaman tempur penuh ketika kamu berdiri, jadi, barusan orang itu sudah berlutut di tanah dan akan mengaku. Kamu juga harus mengerti. Jelas itu mungkin untuk mengambil mulut yang hidup, tetapi dengan sengaja menembak dan membunuhnya. Anda harus mengatakan, ini bukan karena Anda membunuh orang. Aku tidak percaya. Mendengar kata-kata Harvey York, pemuda itu tertawa kecil. Apakah Anda akan mengajari kami cara melakukan sesuatu di Dragon Cell? Harvey York, kami punya beberapa informasi tentang Anda. Meskipun Anda adalah Pangeran York dari Southlight, Presiden Sky Corporation. Tapi kamu harus ingat satu hal. Sejauh kekayaan bersihmu di dunia, di mata sel naga kita, itu tidak layak disebut. Juga, jika kamu pintar, sebaiknya kamu menjaga jarak dari Nona Xavier. Aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, orang sepertimu tidak bisa membayangkan martabat seperti apa yang dimiliki Nona Xavier. Beraninya kamu membiarkan dia menjadi sekretarismu. Apakah kamu tidak takut karaktermu tidak akan melindungimu? Setelah mengatakan ini, pemuda itu mengabaikan Harvey York, berbalik dan pergi. Beberapa orang mengambil mayat si pembunuh, dan bahkan membersihkan tanah. Harvey York tidak terus memblokir. Bagaimanapun juga, tidak masuk akal bagi orang mati untuk mengambilnya. Dia hanya sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Dalam hal ini, bahkan sel naga, salah satu dari 4 pilar negara H, telah berakhir. Itu membuat orang secara tidak sadar merasa bahwa air di dalamnya lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, Harvey York tidak tinggal lama, tetapi kembali ke lantai bawah gedung kantor. Ivone Xavier untuk sementara menyewa kafe sudut 3 lantai untuk menyebarkan keamanan. Selain pengamanan Sky Corporation, juga ada beberapa petugas polisi yang berpatroli di sekitar. Adapun jalan-jalan, mereka telah dibersihkan, dan tidak ada tanda-tanda perang. Setelah Harvey York muncul, dia dibawa ke kantor terpisah di lantai 3. Ivone Xavier, yang sedang menggosok bats dan perutnya, melihat Harvey York muncul, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit menghilang. Tuan York, apakah Anda tidak terluka? Saat berbicara, dia menatap Harvey York dengan hati-hati, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Harvey York tersenyum dan berkata, tidak ada yang serius. Hanya saja pada saat kritis, kesuksesan hampir tidak mungkin. Meskipun saya memiliki beberapa dugaan tentang identitas orang di balik 2 serangan itu, agak sulit untuk membunuh pihak lain tanpa bukti nyata. Setelah ragu-ragu sejenak, Harvey York terus berbicara. Juga, orang-orang dari Dragon Cell juga muncul, mengatakan bahwa mereka datang untukmu. Sel naga, datang untukku. Jejak keraguan melintas di mata Ivone Xavier. Ya, orang yang menembaknya juga memperingatkanku bahwa kamu harus memecat sekretaris pribadimu sesegera mungkin. Kurasa jika aku menolak, mungkin dalam beberapa hari, akan ada surat perintah penangkapan dari sel naga dan aku akan dibawa langsung. Harvey York berkata setengah bercanda. Mungkinkah? Ivone Xavier tampak agak ragu-ragu. Dan setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu dan menghela nafas. Tuan York, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan masalah Dragon Cell. Aku berjanji mereka tidak akan mengganggumu lagi mulai sekarang. Tidak masalah. Harvey York menggelengkan kepalanya. Kamu hanya harus berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dirimu sendiri.
Adapun sel naga itu sendiri. Karena itu membunuh mulutku di depanku. Harus ada penjelasan untukku, kan? Bab 6317. Mendengar kata-kata Harvey York, mata indah Yvonne Xavier berkedip, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Harvey York menyesap teh di depannya. Dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Nomor telepon yang tidak dikenal muncul di layar ponsel. Tetapi nomor ekornya sangat indah. Setelah ragu-ragu sejenak, Harvey York menjawab telepon. Segera, suara yang sedikit hormat datang dari sisi yang berlawanan. Perwakilan York, selamat pagi. Harvey York tidak tahu siapa pemilik suara itu. Tapi dia berkata perlahan. Yang mana? Perwakilan York benar-benar orang yang mulia yang melupakan banyak hal. Saya Johanna Tael. Wanita di seberangnya berbicara dengan lembut. Saya benar-benar minta maaf karena tidak mengenali identitas perwakilan York sehari sebelum kemarin. Mataku yang tidak mengenali Gunung Tai. Harvey York tersenyum ketika dia mendengar kata-kata. Identitas saya sebagai perwakilan hanyalah nama palsu di mata Anda, tempat suci seni bela diri. Apakah ada sesuatu yang Taisan bukan Taisan? Apalagi yang dikatakan Johanna Tael. Harvey York langsung menyela. Mengatakan, oke. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Jangan sopan. Katakan saja. Ada apa? Setelah ragu-ragu sejenak, Johanna Tael berkata dengan lembut. Itu dia. Hari ini, orang-orang dari Sekte 8 Trigram menemukan identitasmu dari suatu tempat. Jadi aku ingin mengajakmu bertemu. Harvey York berkata ringan. Temui aku. Jelaskan apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi barusan? Johanna Tael tercengang sejenak. Tidak. Orang-orang dari pintu gosip mengatakan mereka ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Awalnya, sebagai gerbang gosip, mudah menemukanmu. Hanya saja statusmu terlalu tinggi. Dan mereka menyinggungmu lagi. Jadi mereka harus memintamu untuk bertemu melalui aliansi bela diri negara H. Dan aku kebetulan punya hubungan denganmu hari itu. Jadi mereka memohon padaku untuk datang. Saya pikir Anda tidak boleh menahannya. Lagi pula, Sekte 8 Trigram sangat kuat di tanah suci seni bela diri. Mereka akan meminta maaf. Jadi ambillah. Meskipun Johanna Tael berbicara dengan sopan pada saat ini, tampaknya Harvey York benar-benar hebat. Tapi dari sikap dan nada suaranya, dia bisa tahu bahwa dia tidak menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Harvey York. Tapi itu benar. Banyak orang di tempat suci seni bela diri ini merasa bahwa dunia seni bela diri Tianzu tidak memiliki kemampuan. Harvey York mampu menyapu delegasi Tianzu. Itu bukan apa-apa. Itu hanya keberuntungan. Terlepas dari masalah ini, Harvey York tampaknya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di Country H Martial Alliance. Oleh karena itu, di mata banyak talenta muda dari Country H Martial Union, mereka dapat menggantikan posisi Harvey York kapan saja dan di mana saja selama mereka mau. Karena itu, pada saat ini, kata-kata Johanna Tael mengandung sedikit perintah. Tampaknya Harvey York harus melakukan ini. Mata Harvey York sedikit menyipit. Dan setelah melihat Yvonne Xavier, dia berkata dengan ringan, oke. Karena mereka ingin meminta maaf, saya akan memberi mereka kesempatan. Kamu memberitahu mereka bahwa aku bebas di sore hari. Jadi biarkan mereka bersiap terlebih dahulu. Pukul 4 sore. Matahari sudah terik. Sebuah kendaraan komersial Buick diparkir di pintu masuk halaman Harvey York. Ini adalah mobil resmi konferensi seni bela diri. Tapi jelas bukan jenis yang paling mewah. Hanya mobil dinas yang paling umum. Johanna Tael membawa 2 orang ke pintu halaman Harvey York dan menunjukkan bahwa ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Jelas.
penegak hukum konferensi seni bela diri tidak tahu bahwa Harvey York tinggal di tempat yang begitu istimewa. Ini membuatnya merasa tinggi di hatinya. Dan dia sedikit lebih terguncang pada saat ini. Bab 6318. Setelah ekspresinya berubah untuk sementara waktu, Johanna Thal mengambil napas dalam-dalam, menggosok wajahnya, dan kemudian mengundang Harvey York ke dalam mobil dengan wajah hormat. Melihat kendaraan komersial Buick di depannya, Harvey York tidak banyak bicara, tetapi duduk di kursi belakang dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Johanna Thal ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Dan pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di sebuah taman kecil dekat jalan lingkar keempat di Walsing. Tempat ini bernama Players House, yang dulunya adalah tempat para pemain Walsing menyanyikan opera. Hanya saja seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang menonton opera di masyarakat modern, sehingga tempat ini diambil alih oleh Country Martial Alliance League sebagai pijakan di Walsing. Meskipun gedung opera ini sudah tua dan mengalami perubahan kehidupan, secara keseluruhan terlihat sangat mewah. Lagi pula, pesona semacam ini bukan hanya omong kosong. Ketika Harvey York keluar dari mobil, dia melirik ke rumah bermain secara acak, dan dia menemukan banyak mata yang mengawasi muncul baik terang-terangan atau gelap. Mata orang-orang ini mungkin tidak murni jahat atau baik hati, dan mata banyak orang sedikit penasaran. Bagaimanapun, Liga Aliansi Bela Diri Negara H tidak memiliki perwakilan yang begitu muda selama bertahun-tahun. Dan perwakilan ini adalah orang luar, bukan orang dari tanah suci seni bela diri. Untuk Aliansi Bela Diri Negara H, orang seperti itu secara alami layak mendapat perhatian. Harvey York mengabaikan tatapan orang-orang ini, tetapi melihat sendiri dekorasi interior gedung opera. Di antara mereka adalah lonceng tembaga besar dengan cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, gelap atau dangkal, yang terlihat penuh dengan rasa tahun. Ini, Harvey York menunjuk benda ini dan berbicara dengan penuh minat. Ini adalah lonceng aspirasi. Ini adalah sesuatu yang selalu digunakan oleh Country Martial Alliance League kami untuk menguji beberapa talenta. Johanna Thal menjelaskan dengan suara rendah. Banyak talenta muda surgawi yang datang ke rumah pemain untuk pertama kalinya akan mencoba meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Jika perwakilan York tertarik, Anda juga bisa mencobanya. Harvey York mengangguk, berjalan di depan yang disebut lonceng aspirasi, dan kemudian menepuk tangan kanannya dengan santai. Tamparan, ada suara lembut, tapi tidak ada jejak yang tertinggal di sana. Adegan ini membuat Johanna Thal, yang selama ini mengikut Harvey York, tampak sedikit terkejut. Tatapan di sekitar Harvey York yang memperhatikan Harvey York juga berubah menjadi sarkasme dan penghinaan. Heh, apakah ini level perwakilan Country Martial Alliance kita? Aku bahkan tidak bisa meninggalkan jejak telapak tangan di bel ini. Saya pikir, Thal penegak hukum, Anda seharusnya tidak membawanya masuk untuk melihat para senior di gerbang gosip. Karena dia tidak memiliki kualifikasi ini. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, seorang pria muda yang mengenakan jubah seni bela diri biru datang dengan ekspresi jijik, menatap Harvey York dengan tatapan sarkasme. Yang paling penting adalah bahwa kebenciannya terhadap Harvey York tampaknya tidak tersamarkan. Mendengar kata-kata pria itu, Johanna Thal mengerutkan kening dan berkata, Hilario Campbell. Apa yang kamu bicarakan? Hormat perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Menghormati. Pria bernama Hilario Campbell mencibir. Kualifikasi apa yang harus dihormat oleh wajah putih kecil ini? Apa yang memenuhi syarat sebagai perwakilan?
Saya pikir akan luar biasa untuk menggertak beberapa orang Tianzu yang lemah di tempat liar seperti Galicia. Dan kemudian membual tentang apa yang menyapu grup talenta surgawi Tianzu. Jika tuan muda ini datang ke Galicia pada awalnya, dia bisa mendorong kelompok bakat surgawi Tianzu secara horizontal dengan satu tangan. Dengan kemampuan dan kemampuannya, dia masih datang kepada kita untuk berpura-pura. Ayo pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Hilario Campbell melirik Harvey York dengan hidungnya dan berkata, "Nak, apakah kamu mengerti? Bagaimana denganmu?" Harvey York mengabaikan Hilario Campbell, tetapi memandang Johanna Tal dan berkata ringan, "Dari sekolah mana ini?" Bab 6319. Johanna Tal ragu-ragu sejenak, tetapi masih berbisik, "Perwakilan York. Dia adalah murid dari keluarga seni bela diri di Wolsing. Dan dia juga seorang murid awam kuil Dalin, tempat suci seni bela diri. Ini dikenal sebagai salah satu dari 10 talenta teratas dari generasi muda. Aliansi bela diri negara H. Dan kekuatannya kuat. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk tidak memprovokasi dia. Kami hanya berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan." Mendengar kata-kata Johanna Tal, Hilario Campbell mencibir, menatap Harvey York dengan ekspresi sarkastika. Dan pada saat yang sama dia memiliki ekspresi provokatif. Seolah-olah dia akan menginjak-injak Harvey York sampai mati jika Harvey York bergerak. 10 bakat teratas. Harvey York tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Pada level ini, saya malu untuk mengatakan apa 10 talenta teratas itu. Tampaknya level generasi muda dari Country H Martial Union agak terlalu rendah. Setelah Harvey York selesai berbicara, dia mengabaikan Hilario Campbell dan memberi isyarat kepada Johanna Tal untuk terus memimpin. "Anak laki-laki, apa yang baru saja kamu katakan? Sepertinya aku tidak mendengar dengan jelas. Kenapa kamu tidak mengatakannya lagi di depanku?" Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Hilario Campbell. Tapi Hilario Campbell tidak bermaksud melepaskannya, melainkan menatap Harvey York dengan muram, seolah-olah dia ingin melihat menembus dirinya. Dan mendengar kata-katanya, mata cerah atau gelap di sekitarnya menjadi lebih tidak bermoral. Jelas, ini adalah permainan. Sebuah permainan untuk menguji kekuatan Harvey York. Hilario Campbell ini, baik secara sukarela atau di bawah perintah, takut Harvey York tidak akan menginjaknya hari ini. Tidak bisa melewati ini. Aku berkata, tingkat generasi muda dari aliansi bela diri negara H benar-benar buruk. Harvey York memandang Hilario Campbell dengan serius dan berbicara kata demi kata. Pada level ini, jangan membual tentang 10 talenta teratas di luar. Persatuan bela diri negara H tidak mampu kehilangan orang ini. Apakah kamu mengerti? Anda, Hilario Campbell mendengar kata-kata itu dan tertawa. "York, aku tidak peduli apakah kamu mampu atau tidak. Berani mengatakan hal seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki sedikit keberanian. Sayang sekali. Tidak ada gunanya berbicara. Di tempat seperti aliansi bela diri negara H, itu tergantung pada kekuatannya. Demi keberanianmu, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Berlutut, bersujud padaku. Akui kesalahanmu. Akui bahwa kamu sia-sia." Dan kemudian mengundurkan diri sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. "Kamu bisa keluar." Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, "Anda ingin saya berlutut dan mengakui kesalahan saya. Kamu masih ingin mengundurkan diri dari posisi perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi?" Ekspresi Hilario Campbell menjadi lebih dan lebih sarkastika ketika dia mendengar kata-kata, kamu berbicara begitu arogan. Sepertinya saya benar-benar mewakili sesuatu.
Tapi izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Di seluruh persatuan bela diri negara H, tidak ada tanah suci seni bela diri yang memiliki kesan baik pada Anda. Jangan bicara tentang tempat suci seni bela diri itu. Hanya saya Hilario Campbell dan keluarga Campbell di belakang saya. Itu bukan eksistensi yang bisa kamu provokasi. Setelah mengatakan ini, Hilario Campbell dengan bangga mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya. Lalu mengepulkan asapnya ke wajah Harvey York. Biarkan kamu berlutut dan bersujud. Ini sudah menjadi kesempatan untukmu. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tamparan. Pada saat ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tetapi melangkah maju dan menamparkan wajah Hilario Campbell dengan backhand. Tamparan itu sangat renyah. Beri aku kesempatan. Harvey York memukul backhandnya lagi. Kau mengajariku melakukan sesuatu. Tamparan. Eksistensi yang belum bisa diprovokasi. Tamparan. Datang dan katakan padaku. Seberapa tak tersentuh itu. Bab 6320. Apa? Setelah ditampar wajah oleh Harvey York beberapa kali, cerutu yang baru saja dinyalakan Hilario Campbell tertup angin. Ada beberapa sidik jari merah di wajahnya, dan dia terlihat sangat malu. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu dari 10 talenta muda terbaik. Sejauh menyangkut levelmu, aku masih mempercayaimu jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah 10 sampah teratas. Keluarga Campbell, kuil Dalin. Apakah itu masuk akal di mataku? Dan kau, sungguh keledai. Saat berbicara, Harvey York menamparkan Hilario Campbell ke tanah dengan tamparan. Dan kemudian menendangnya keluar. Langsung menendangnya. Hilario Campbell tertangkap basah. Dan dengan gerutuan saat ini, seluruh orang terbang keluar belasan meter dan menabrak meja 8 dewa. Dalam sekejap, aula gedung rumah pemain berantakan. Dan aksi tiba-tiba Harvey York itu langsung membuat penonton terdiam. Bahkan Johanna Tael, yang datang bersama Harvey York, tidak bisa berkata-kata saat ini. Keluarga Campbell tidak benar-benar luar biasa. Tetapi kuil Dalin di belakang Hilario Campbell benar-benar luar biasa. Dan Harvey York sama sekali tidak memperhatikan saat ini. Selusin tamparan ini, ditambah tendangan terakhir ini, benar-benar merangsang bola mata. Lagi pula, siapa Hilario Campbell? Di daerah Wolsing ini, ia dapat dianggap sebagai salah satu yang paling jahat. Meskipun tidak sekuat orang-orang dari Tuan Muda keempat di Wolsing, itu pasti tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari aliansi bela diri negara H. Halo ini cukup untuk membuatnya berjalan menyamping di dunia luar. Kau menyerang, kau menamparku, kau menendangku. Setelah beberapa saat, Hilario Campbell merangkak dari tanah dengan gemetar, menutupi wajahnya yang bengkak. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan sesak napas yang luar biasa. York, kamu sudah selesai. Kamu sudah mati. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa statusmu sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H dapat melindungimu? Di mata kami, kamu adalah lelucon. Pada saat ini, Hilario Campbell sangat marah. Hari ini, ketika dia menjadi burung pertama, dia ingin menginjak Harvey York di bawah kakinya. Tapi sekarang bukan saja dia tidak menginjak Harvey York, tapi dia juga malu. Ini benar-benar tidak mungkin diterima oleh Hilario Campbell. Harvey York mengeluarkan su pada saat ini, menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak pernah merasa bahwa nama palsu dapat melindungi saya. Bagi saya, jika ada nama palsu seperti itu, jika saya ingin menginjak Anda, saya bisa menginjak Anda menjadi seekor anjing. Apakah kamu mengerti?" Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi dia memiliki kesombongan dan kesombongan yang tak terkatakan.
Kata-kata ini memiliki dampak besar pada mereka yang hadir, baik secara terbuka maupun dalam kegelapan. Banyak wanita cantik bahkan membuka mulut sedikit. Semua orang merasa bahwa Harvey York benar-benar tidak tahu cara menulis karakter mati. Setelah mengambil keuntungan dari serangan diam-diam, aku merasa bahwa aku sombong. Oh, sangat bagus. Sejak saya sukses dalam seni bela diri, tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Hilario Campbell mencibir lagi dan lagi. Seluruh orang tampak sedikit gila karena marah. Dia memutar lehernya dan membuat suara seperti kacang goreng di sekujur tubuhnya. Harvey York, kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat aku. Kamu sama sekali tidak mengerti betapa hebatnya seorang jenius sepertiku. Saya berlatih seni bela diri ketika saya berusia 3 tahun. Dan sekarang saya berusia 23 tahun. Dan saya telah mencapai alam setengah langkah dewa perang. Orang-orang seperti saya ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Dan kamu memprovokasiku. Dan akhirnya ditakdirkan seperti ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Hilario Campbell menamparkan bel dengan tamparan. Dentang, suara keras keluar. Dan jejak telapak tangan yang dalam muncul di bel. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.